Su Qingfeng dari keluarga Su. Selamat datang kepada kepala dari 5 klan Lotus. Nona muda Long Hanyu dari keluarga Long. Selamat datang Nona muda Long Hanyu dari keluarga Long. Aku sekarang adalah Nona muda dari keluarga Long dan kepala keluarga Long. Hanyu, apakah orang tua itu benar-benar menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu? Kau bahkan tidak layak untuk menyebut namaku. Ya Nona muda Long. Kau tahu tempatmu. Nona muda Long. Jangan terlalu jauh. Kedua keluarga kita sudah membicarakan tentang pernikahan sebelumnya. Itu kau mencoba naik ke levelku. Aku tidak pernah setuju, bagaimanapun juga. Kau sama sekali tidak layak. Dari tatapan langsung Nona muda ini, aku masih harus menasihatimu. Menyerah mengejarku. Bahkan seluruh King Yu Cheng kecil ini, kau bahkan tidak bisa menangani. Keluarga Sumu benar-benar tidak layak untuk bergaul dengan keluarga Long kami. Pasti ada sesuatu yang salah dengan King Yu Cheng, tapi itu hanya masalah kecil. Hanya masalah kecil. Dan kau kehilangan Liontin Jok Lotus. Bagaimana jika itu masalah yang lebih besar? Bukankah seluruh keluarga Su akan hilang? Aku belum sempat memberitahumu, Tuan Muda Su. Tetapi orang-orang yang baru saja kukirim menemukan ini di kamar Shiozi, Liontin Diak Lotus. Nona muda Long, keluarga Su kami telah mendapatkan kembali Liontin Diak Lotus. Dan kau menyebut dirimu keturunan dari 5 klan. Kau bahkan tidak bisa tahu apakah Liontin Diak Lotus itu asli atau palsu. Ini jelas palsu. Kalian semua telah ditipu oleh Shouzi itu. Itu benar-benar palsu. Karena aku di sini. Kau tidak perlu khawatir lagi. Bagaimanapun aku di sini untuk menjaga keharmonisan di antara 5 klan. Siapapun yang berani membangkang. Orang itu pada dasarnya mencari jalan mereka sendiri ke neraka. Apa kau tahu kenapa aku mengundangmu ke keluarga siang hari ini? Aku putri sulung keluarga Long telah tiba. Bahwa kau ingin menjelatku? Itu wajar saja. Kau tidak pantas mendapatkan bantuanku. Kita sekarang berdua dari 2 keluarga atas. Kita setara. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Kau benar-benar berpikir bahwa dengan memiliki Liontin Jiao membuatmu menjadi salah satu dari 2 keluarga atas. Dunia kuno, aturan berusia berabad-abad. Apakah kamu ingin melanggarnya? Terus terang. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberimu kesempatan. Aku akan menjadikanmu selil. Bagaimana menurutmu? Long Hanyu, biarkan aku memberitahumu. King Yu Cheng adalah wilayah Xiaoxiku. Wilayahmu? Aku ingin melihat wilayah siapa sebenarnya. Kita lihat saja nanti. Melapor kepada tuanku, Yezi dan ayahnya telah ditangkap. Mengerti. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan membalikan keluarga Long dan keluarga Su. Su Qingfeng, keluar dari sini. Kau punya jalan ke surga, tetapi kau tidak mengambilnya. Kau datang ke neraka sendiri. Kau bahkan tahu beberapa frasa sastra. Kau pikir kau benar-benar orang budi? Aku bahkan belum datang mencarimu, dan kau berani datang kepadaku? Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tempat kumuhmu ini, kenapa aku tidak berani datang ke sini? Masih sama. Bahkan jika itu rumah keluarga Su, aku juga akan mendobrak pintu dan masuk. Apa yang kau inginkan? Ini Liontin Giokmu. Bebaskan Yezi dan ayahnya. Biarkan aku pergi. Hanya ada satu Liontin Jiao, dan kau hanya bisa mengambil 1 orang. Siapa yang akan kau ambil? Bawa ayahku. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Coba sentuh dia, aku akan membuat seluruh keluarga Sumu mati. Sungguh arogan. Bebaskan mereka segera. Aku akan menjadi sanderamu. Kau seorang sandera? Aku membunuh saudaramu. Apakah menurutmu Mo Xiaofeng punya otak untuk itu? Apa yang kau tunggu? Sekarang kesempatanmu untuk membalas dendam pada saudaramu. Ayo. Aku baik-baik saja. Cepat pulang. Long Hanyu, aku tahu kau juga ada di sini. Mari kita bicara. Kau tidak layak memanggil Hanyu. Dia pasti akan menelpon. Hanyu. Dia tidak pengecut sepertimu. Bicara.
Kau akan segera mati. Apa yang ingin kau bicarakan? Justru karena aku akan mati. Aku ingin tahu beberapa hal. Katakan saja, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku ingin tahu keberadaan Qian Longsu. Rahasia-rahasia ini seharusnya tidak kuberitahukan padamu. Tapi karena kau akan segera mati, lebih baik kubiarkan kau mati dengan tahu. Pencurian Qian Longsu bukanlah perbuatan 5 klan. Mereka hanya membutuhkan Mu Xiaoxi sebagai kambing hitam. Lalu, siapa yang melakukannya? Entitas yang semua 5 klan tidak mampu untuk menyinggung. Di dunia ini, bisa membuat 5 klan waspada. Hanya pemimpinnya. Keluarga Xuanmen yang paling kuat. Mungkinkah? Kau tahu cukup banyak. Mati. Jangan khawatir, Hanyu. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Kenapa terburu-buru? Aku punya rahasia. Apa kau ingin tahu? Rahasia apa? Sebuah rahasia tentang Long Hanyu. Katakan padaku dengan cepat. Kau mungkin belum tahu ini. Tapi murid sedarah dinginku bisa melihat. Di tubuh Long Hanyu ada sebuah surat. Surat itu mengatakan, musnahkan 4 gerbang, satukan 5 klan. Keluarga Lang dan Xuan terbang bersama. Apa artinya itu? Itu berarti Su King Sung kau hanyalah seorang pil. Tujuannya adalah untuk memusnahkan 4 gerbang dan menikah ke Xuan. Jika kau terus berbicara omong kosong, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Bagaimana kau tahu aku berbicara omong kosong? Kau tahu betapa aku mencintai Hanyu. Kau pikir aku akan tertipu oleh skema memecah belahmu itu? Aku bisa melihat bahwa kau mencintainya. Kalau tidak, kau tidak akan seperti anjing mencoba menyenangkannya. Tapi bisakah kau tahu apakah dia menyukaimu? Apa maksudmu? Maksudku, dia lebih menyukai anjing daripada kau. Meletakkan pisau itu benar. Jika aku jadi kau, aku pasti akan menyelidiki dulu isi surat itu. Benarkah beberapa kata yang kukatakan? Apa yang kau lakukan di sini? Masalah Xiaoxi sudah selesai. Benar sekali. Aku datang ke sini khusus untuk minum merayakan sesuatu bersamamu. Setelah minum, keluar. Hancurkan 4 klan, satukan 5 klan. Kau juga mengalami hari ini. Aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkanku. Cepat lepaskan aku. Baiklah, kau benar-benar meracuni gelas anggurku. Kau punya banyak keberanian. Lalu beraninya kau menipuku? Sepertinya Xiaoxi benar. Kau benar-benar telah menipuku selama ini. Kau salah paham padaku. Aku tidak salah paham. Kau sudah berhubungan dengan Xuan Xinche, tuan muda keluarga Xua, memusnahkan keempat keluarga kita. Setelah kalian berdua menikah, maka keluarga Longmu dan keluarga Xuan mereka akan mendominasi industri bersama. Benarkah? Dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan mendengarkan. Xiaoxi benar. Di depanmu, aku seperti bawahan belaka. Pada akhirnya aku tidak punya apa-apa lagi. Maka aku akan berakhir tanpa apapun yang tersisa. Kenapa kita tidak berpisah saja? Kau pergilah mencari Xuan Xinchen-mu. Aku tahu, dia adalah tokoh besar yang legendaris. Hanya dia yang pantas untukmu. Aku sedang memelukmu sekarang. Surat itu pasti telah dipalsukan oleh Xiaoxi. Tujuannya adalah untuk memecah belah kita. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Pasti benar. Xiaoxi adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Bahkan penjara Beihai tidak bisa menahannya. Betapa mengerikannya orang seperti itu? Dia pada awalnya seseorang yang akan melakukan apa saja. Apakah kau percaya padaku? Atau dia?
Aku percaya padamu. Untung kau ada di The sini film kali was ini. translated Kalau tidak aku and harus mengeluarkan narrated lebih banyak by tenaga. Media. Terima kasih. Lumayan kali ini, kau bahkan tahu berterima kasih. Kembali ke topik utama, aku sudah mendapatkan informasi dari Long Hanyu. Orang yang mencuri Qianlong Zun kemungkinan besar keluarga Xuan, terutama Xuan Xingce. Kau serius? Tentu saja. Tapi jangan terlalu bersemangat. Kasus mengejutkan semacam ini harus memiliki pelaku dan barang curian. Aku mengerti. Kau kembali. Tentu saja aku kembali. Kau membuatku takut setengah mati. Aku hampir mengira kau tidak akan kembali. Jangan khawatir, orang yang bisa menyakitiku belum lahir. Mengapa kau kembali? Itu tidak penting. Yang penting adalah, apa yang ada di Qianlong Su itu benar-benar akan membuat Xuan Xingchen dari Xuan mencoba mencurinya. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin, aku pikir Qianlong Su adalah harta yang sangat langka. Mungkin karena prasasti yang diukir di atasnya, dikatakan bahwa itu menyembunyikan peta lokasi harta karun. Menurut ini, setelah Xuan Xingchen mencuri Qianlong Su, tidak ada pergerakan selama bertahun-tahun karena dia belum menguraikan prasasti itu. Kau mengatakan Xuan Xingchen menjebakmu? Tepat sekali. Jadi sekarang aku membutuhkanmu untuk membocorkan informasi bahwa aku diam-diam mencari teks kuno yang dapat menguraikan prasasti itu. Hanyu, coba ini. Ini anggur dari tahun 82. Bagaimana keadaan Xiaoxia? Hanyu menanyakan sesuatu padamu. Jawab dia. Bagaimana kabar Xiaozi? Orang-orangku memberitahuku bahwa Xiaozi sedang mencari semacam buku kode kuno. Buku kode apa? Apakah itu buku kuno untuk menguraikan prasasti Qianlong Zun? Ya, Oh tidak. Pergi beli kembali semua buku kuno itu. Sebelum Xiaoxie menemukannya, beli kembali dengan cepat. baiklah, cepat. Kalian berdua datang lagi. Aku punya barang baru-baru ini. Semuanya dinilai dengan ahli. Dijamin asli dan kuno. Benarkah? Tentu saja. Periksa saja jika kau tidak percaya padaku. Tuan Su, aku sedang membuntuti mereka. Mereka belum memilih apapun. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa kau lakukan? Tunggu saja dia memilih sesuatu. Apapun yang dia pilih, kau rebut itu. Jangan dibuang. Jika pecah, bagaimana aku bisa menjualnya? Jangan khawatir. Ini palsu. Bagaimana kau tahu? Sampulnya dibuat tua secara artifisial dan isinya omong kosong. Buku ini dijual 2 yuan per eksemplar. Tidak pasti akan laku. Apa kau benar-benar akan membeli sesuatu? Atau kau hanya mempermainkanku? Tentu saja aku akan membeli sesuatu. Aku ingin yang ada di tanganmu itu. Yang ini? Jangan biarkan usianya menipumu. Semuanya dibuat tua secara artifisial. Biasanya aku hanya menyimpannya untuk bersenang-senang. Itu belum tentu benar. Kau yakin? Jangan kembali padaku nanti. Aku tidak akan menuntutmu. Berapa harga buku ini? 500. Kau memang seorang pengusaha. Aku bisa melihat kau menginginkannya. Aku akan mengambil buku ini. Tidak seorang pun boleh menawar lebih tinggi dariku. Kau punya daya tarik yang kuat. Xiao Lisa, tidak ada yang boleh menawar lebih tinggi darimu. Benar sekali, aku seberpengaruh itu. Dengan Tuan Muda Su dan Nona Long mendukungku, aku mungkin tidak punya daya tarik. Tapi kau punya. Aku baru saja menggunakan 500 untuk membeli buku ini. Aku akan memberimu 600, Aku 800, 1000, 3000. 5000. Aku akan menawar 10.000. Apakah buku ini benar-benar berharga sebanyak itu? Apakah kau masih menaikkan harga? Jika kau tidak menaikkan, kami akan mengambilnya. Xiao Lisa. Wanita cantik ini menawarkan 10.000. Saudara, kau juga menawarkan 10.000? Jangan mempersulit satu sama lain. Aku bukan 10.000. Aku menambahkan satu angka 0. 100.000. Baiklah, baiklah. Apa yang kau tertawakan? Itu milikmu.
Itu hanya The buku film modal. was translated Jika kau and menginginkannya, narrated ambillah. by Itu memang Emilia. seharusnya menjadi milikku. Apapun yang diminati Tuan Muda Su dan Nona Long, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Pembayaran mandiri. Terima kasih kalian berdua. Aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Aku hanya menggodanya dan membiarkanmu menghasilkan uang juga. Baiklah, terima kasih banyak. Lihat lagi, apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Aku ingin yang itu. Baiklah. Nona Long, Tuan Muda Su, ini buku yang Xiaozi inginkan. Jadi aku membelinya. Itu pasti semacam harta karun. Ini pasti kode sandi itu. Biar kulihat. Hei, ini. Ini sama sekali bukan kode sandi. Kau jelas-jelas telah ditipu oleh Xiaoxie. Tapi kita tetap harus ekstra hati-hati. Kita perlu mencegah Xiaoxie dari memecahkan rahasia Qianlong Sun. Sepertinya kau benar. Setelah tes ini, jelas bahwa Long Hanyu dan yang lainnya juga tahu tentang prasasti Qianlong Su. Tapi mereka pasti belum menguraikannya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Long Hanyu bukan apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Aku akan menggunakannya untuk memancing sekte Xuan, terutama yang legendaris. Xuan Xingxing. Xiao Teng, apakah kau tahu aku diam-diam mengundangmu ke sini? Untuk apa? Jadi Nona Long, apa maksudmu? Kau benar-benar otak babi. Aku hanya mewakili keluarga Long dan sekte Xuan Mei. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa jika kau tidak ingin masa depanmu dihancurkan oleh generasimu, sebaiknya kau bekerja sama denganku. Jadi, Nona Long, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Ini sederhana. Aku ingin kau membutakan pupil darah dingin Xiaoxie. Hancurkan seluruh masa depannya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan tentang rencana kita selanjutnya. Apa yang perlu dipikirkan? Kau jelas Aka, menyusup ke pihak Long Hanyu. Kita akan menyerang dari dalam dan luar, menangkap mereka lengah. Kau pikir mudah mencari alasan? Katakan padaku, alasan apa yang bisa aku gunakan? Bukankah itu sederhana? Kau dan Giesi berada di sisiku. Kalian berdua bertengkar. Kenapa kita harus bertengkar? Tentu saja, karena aku, perkelahian kucing. Dalam mimpimu. Aku tahu itu. Kau punya motif tersembunyi mendekatinya. Motif tersembunyi apa? Kau masih berani mengelak? Kau menggunakan penyelidikan sebagai alasan untuk mencuri Sioxi dariku. Aku menyarankanmu untuknya. Berhenti merayunya. Kenapa kau tidak bilang? Dia merayuku. Seperti yang terjadi, aku akan jujur padamu. Dia merayuku duluan. Aku baru jatuh cinta padanya belakangan. Oh, benarkah? Akhirnya kau mengakuinya. Kau mencuri priaku. Memangnya kenapa? Pria seperti Xiaoxi, wanita mana yang tidak menyukainya? Kita lihat saja nanti. Mari kita lihat siapa yang akan dia pilih pada akhirnya. Apa itu? Ini teh yang paling disukai Xiaozi. Bawakan ini padanya. Setelah meminum teh ini, dia akan lebih menyukaimu. Benarkah? Kalian berdua berdebat di bawah. Begitu sengitnya. Aku bisa mendengarmu dari atas. Karena aku wajahmu menjadi merah dan ungu. Mengapa membuatnya begitu sulit? Jangan menganggap dirimu sebagai pusat alam semesta. Kami hanya berakting. Berdebat untuk rencana itu. Aku tahu. Tapi rasanya sangat menyenangkan. Biarkan aku menyombongkan diri sedikit lebih lama. Selanjutnya, aku akan melanjutkan sesuai rencana. Meninggalkan keluarga Saumu.
Mengapa layanan pribadi? Apa yang bisa dibanggakan? Kudengar ini teh kesukaanmu. Biar aku menawarimu secangkir sebelum pergi. Ya, ini memang favoritku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ada apa? Tehnya beracun. Bagaimana kau tahu? Karena aku memiliki murid darah dingin. Tapi, pamanmu memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia mengkhianatiku. Jati kita. Gunakan trik mereka sendiri untuk melawan mereka, Pama. Selamatkan aku. Xiaozi, bangun-bangun. Duduk. Ada apa denganmu? Ada apa dengan matamu? Aku tidak bisa melihat. Siapa yang meracunimu? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah diracun. Leng Qingqiu. Datang. Jati Nona Lang yang mencariku. Kau mengenalku? Kepala 5 klan, nama Nona Long. Siapa yang tidak tahu? Aku juga mengenalmu. Detektif Dewi King Yu Chen. Lang Qingqiu kan? Benar. Kali ini aku mencarimu karena aku dengar kau dah keluarga Xiao tidak akur. Jadi aku ingin bertanya padamu. Apakah kau ingin bekerja sama denganku? Aku lebih suka tidak. Aku sedang menyelidiki baru-baru ini kasus pencurian harta karun Xiaoxi. Tapi entah bagaimana, aku malah meracuni Xiaoxi. Aku masih curiga bahwa kau berada di balik ini. Aku tidak pernah melakukan perbuatan kotor seperti itu denganmu yang telah menyelidiki kasusnya. Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Agak memalukan untuk dikatakan. Tapi aku baru-baru ini menemukan Xiaoxi telah mencari buku-buku kuno. Diam-diam membuat semacam buku sandi untuk menguraikan prasasti. Hanya saja aku belum melihatnya mengeluarkan Qian Longzun. Aku juga tidak tahu di mana dia menyembunyikan Qian Longzun. Lalu kenapa kau tidak bergabung denganku? Aku bisa membantumu. Kenapa kau membantuku? Sederhana saja. Karena aku benci keluarga Xiao. Dan Yizi juga. Andai saja aku berada di sisimu. Jika tidak, kau tidak akan berakhir seperti ini. Bagus Xiao Teng. Jangan berpikir bahwa hanya karena mataku tertutup, aku tidak bisa melihat ekspresimu. Murid darah dinginku. Sebenarnya tidak buta. Kau masih berani mencibir di belakangku. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Jeti, ada hasil. Menjawab Nona Muda Long. Mata Xiaozi sekarang buta. Pupil darahnya mungkin tidak berguna. Bagus. Luar biasa. Aku ingin melihat apakah Xiaozi di depanku masih berani bersikap begitu sombong. Bagaimana bisa dia masih melihatmu? Dia sudah buta. Bisakah kau menggunakan otakmu? Ada satu hal lagi. Pergi bantu aku mendapatkan buku kode yang telah Xiaoxi susun 2 hari terakhir ini. Cepat curi ke sini. Baiklah. Tuanku. Si Tuahai, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu kembali? Apa perintahmu, tuanku? Aku menerima kabar bahwa Mo Xiaofeng telah ditangkap. Aku ingin kau menyelamatkannya dengan segala cara, terlepas dari konsekuensinya. Ya. Terima kasih kepada semut, tokoh terkemuka King Yu Cheng, karena telah berkumpul di kediaman Ye Kame hari ini. Keluarga Ye Kame mengadakan acara penilaian harta karun ini karena beberapa waktu lalu kami mengakuisisi aset keluarga Mo dengan harga murah. Di antaranya adalah banyak harta karun antik. Namun mengingat bahwa ini bisa dianggap sebagai mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang, pada akhirnya kami merasa itu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Ye, apakah Anda berencana untuk mengadakan lelang? Itulah ide umumnya.
Tapi ada perbedaan. Apa bedanya? Aku berniat untuk meminta semua orang menilai-nilai dan kemudian mengadakan penjualan amal. Hasilnya akan disumbangkan ke badan amal kota. Tuan Yi benar-benar salah satu dari 5 klan. Sangat dermawan dan benar. Benar pantatku. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Jika bukan karena aku yang memaksanya, si kakek tua itu akan memperlakukan ini sebagai sumbangan amal. Kalau begitu kami akan mengundang salah satu dari 5 klan. Tuan muda dari keluarga Su, Su Qingfeng Tuan Muda Su, untuk menjadi yang pertama menilai harta karun. Aku tidak menyangka Tuan Muda Su akan berada di sini juga. Kami benar-benar diberkati. Memang, untuk dapat menyaksikan keterampilan penilaian Tuan Muda Su, benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Ini semua asli. 2 yang pertama berasal dari dinasti Han akhir, yang di tengah berasal dari dinasti Min dan Qing, yang terakhir berasal dari dinasti Wei Shou. Semuanya tak ternilai harganya. Yang ini palsu. Mungkin karena orang tuamu salah menilainya. Dia bisa tahu keaslian dan usia dalam sekejap. 2 keluarga teratas dari 5 klan teratai. Benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Su. Apa-apaan? Ini juga disebut penilaian? Mengapa kamu di sini? Tidak peduli bagaimana Paman Ye ingin mengurungmu. Kau tidak boleh melewatkan acara ini. Mengapa? Karena aku akan memperkalianku di sini. Semuanya, ini adalah barang antik berharga. Barang antik ini memiliki kunci yang canggih. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membukanya. Aku ingin tahu apa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Benar-benar cerdik. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Inilah yang terjadi ketika kau menyinggung Tuan Muda Su. Jangan khawatir, Xiaozi itu akan segera bergabung denganmu dan menjadi lumpur. Benarkah? Siapa kau? Aku kakekmu Hei. Tunggu saja. Apa yang kau tertawakan? Aku akan tertawa jika aku mau. Itu bukan urusanmu. Kecuali jika kau bisa membuka kunci kombinasi ini. Sebuah gembok belaka. Bahkan idiot terbodoh sekalipun bisa membukanya. Apalagi aku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Sekarang kau lihat. Mari kita bertaruh. Mari bertaruh. Kalau begitu, jika aku bisa membuka kotak ini, semua barang antik di sini akan menjadi milik keluarga Xiao kita. Dan uangnya, maka itu untuk Anda Tuan Muda Su, untuk membayar. Taruhan ya taruhan. Siapa takut? Aku pernah melihat kotak ini sebelumnya, di sebuah buku. Semuanya dibuat khusus untuk mencegah pencurian. Mereka tidak bisa dibuka dengan mudah. Mudah terluka oleh senjata tersembunyi di dalamnya. Jangan khawatir. Aku percaya diri. Ada apa? Takut bertaruh ya? Jika kau takut bertaruh, maka berlutut dan minta maaf padaku. Jika ada yang berlutut itu adalah Anda. Kau ingin aku berlutut, seperti kau pantas saja. Anak ini sudah gila. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Su seperti itu? Keluarga Xiao benar-benar tidak beruntung. Bagaimana mereka menghasilkan orang gila seperti itu? Kau masih berani bersikap sombong? Jangan menunggu sampai kau mati. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Itu bukan urusan Tuan Muda Su. Dengan intelek Anda yang terbatas, Anda tidak mungkin memahami kekhawatiran saya. Mundur.
Sebenarnya membuka ini. Kotak itu cukup sederhana. Itu hanya membutuhkan metode khusus. Metode khusus apa? Bisa membukanya? Seseorang memasukkan kotak ini ke dalam panci dan mengukusnya. Xiaozi, jangan mengukus harta itu sampai hancur. Keluarga Xiaomu tidak mampu memberikan kompensasi untuk itu. Itu bukan urusan Tuan Muda Su. Kepala pelaya, bawa kompor itu ke sini. Ya. Itu bisa dibuka. Ini adalah metode merenggut nyawa seseorang dengan kotak ini. Aku tidak pernah menyangka kotak ini akan berisi sesuatu lain yang merenggut nyawa. Pasti Mo Xiaofen yang merancang ini untuk mewariskannya kepada keluarga Yi kami dan membunuh keluarga Yi kami. Pasti begitu. Mo Xiaofen dari keluarga Mo itu. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia selalu tercela dan tidak tahu malu. Begitu kan? Kenapa tidak? Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Kau pikir kau siapa? Jika kau bisa menangkap, aku bisa menyelamatkan. Benda ini bahkan bukan dari keluarga Mo kami. Aku juga bisa membuktikan bahwa Su Qingfeng menggunakan ini untuk mencelakai orang. Tutup mulutmu. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Kau juga tutup mulut. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Dan beraninya kau berbicara padanya seperti itu? Itu putri seseorang. Di depanku. Tidak ada yang bisa berbicara padanya seperti itu. Bahkan dewa yang turun dari surga sekalipun. Baiklah Tuan Muda Su. Aku sudah memenuhi taruhan. Anda juga harus yakin dan menerimanya. Beli barang antik ini untukku. Aku tidak membawa uang. Tapi kau punya harta karun. Bagaimana kau tahu? Karena ini. Mungkinkah ini alam tertinggi dari seni penilaian dalam legenda murid sedara sedingin es? Ini benar-benar murid darah dingin. Kau punya kemampuan membedakan. Puncak seni penilaian. Murid darah dingin. Apa itu? 5 klan teratai. Semuanya adalah keluarga penilai harta karun. Bagaimana bisa kau tidak pernah mendengar tentang murid darah dingin? Keterampilan penilaian kami. Kami menyebutnya seni penilaian. Benar sekali. Meskipun seni penilaian beragam, hanya ada satu yang telah disebut sebuah pertemuan sekali dalam satu abad sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa itu adalah gunung yang menjulang tinggi. Ujung jalan itu sendiri dari seni penilaian. Puncak tertinggi dari seni penilaian itu adalah murid darah dingin. Benar sekali, tapi murid darah dingin ini. Jadi, letak keajaibannya di mana? Kenapa bisa seterkenal itu? Itu adalah rahasia yang tidak banyak diketahui. Aku juga tidak sepenuhnya yakin, tapi aku tahu, di dunia ini hari ini, satu-satunya orang yang mampu mengembangkan murid sedara sedingin es adalah Raja Beihai yang legendaris. Xiaoxi, apakah Raja Beihai terkenal? Raja Beihai, aku punya permintaan. Aku meminta keluarga Xiao untuk menikah silang dengan keluarga Li kami. Wanita manapun dari keluarga Li kami, manapun yang kau sukai, kau bisa memilih. Bagaimana? Baiklah. Tidak mungkin. Beberapa tahun lalu, aku dipenjara di penjara Beihai. Kalian keluarga. Siapa di antara kalian yang tidak menendangku saat aku jatuh? Sekarang Anda ingin menaiki tangga sosial? Tidak mungkin. Selain itu, sekarang aku punya Yezi. Wanita lain tidak bisa menarik perhatianku. Tuan Muda Su, serahkan Leontin Giok itu. Mungkinkah Leontin Giok ini berasal dari hanya 2 keluarga teratas 5 klan, keluarga Su dan Rom, yang memilikinya? Benar. Jadi bagaimana jika kau mengetahuinya? Jadi bagaimana jika aku memiliki harta, barang milikku ini? Apa kau berani mengambilnya? Tentu saja aku berani. Aku tidak. Bagus kau tahu yang lebih baik. Aku menyatakan, penjualan amal hari ini dibatalkan. Karena seseorang menyebabkan gangguan. Jadi barang-barang di sini akan diamankan sementara oleh keluarga suku, Su Qingfeng. Ini semua adalah milik keluarga Mo kami. Mengapa kau harus menyimpannya? Apa yang kau inginkan? Mo Xiaofen, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Apa kau benar-benar punya nyali untuk membunuhku? Mengapa aku tidak boleh? Aku tidak takut untuk memberitahu. Aku membunuh Su Kengjoa karena dia meracuni dan membunuh ayahku. Jadi, aku harus membalas dendam pada ayahku.
Kau Su King Feng. Tidak hanya melumpuhkan tangan dan kakiku, tetapi kau juga ingin menelan semua harta keluarga mau kami. Bagaimana bisa aku mentolerir itu? Jadi aku harus membalas dendam padamu. Hadapi aku jika kau berani. Lihat saja hari ini kau bergerak. Bisakah kau berjalan keluar dari pintu ini? Mo Xiaofen, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau membunuh Tuan Muda Su, bisakah kau keluar dari pintu ini? Aku punya ide bagus. Ide apa? Asalkan Tuan Muda Su King Feng dengan sukarela menyerahkan Leontin Giok Lotus, menurunkan diri mereka ke rumah-rumah bawah. Tuan mudamu tenanglah. Mungkin dia akan mengampuni nyawa anjing Tuan Muda Su. Hanya saja tidak tahu jika Tuan Muda Su bersedia. Aku bersedia. Kupikir keluarga Su benar-benar punya tulang punggung. Ternyata mereka juga pengecut tak bertulang. Kenapa kau begitu marah? Jika kau ingin hidup, serahkan Leontin Giok itu dengan cepat. Sungguh Tuan Muda Su yang baik. Sama penurutnya seperti anjing. Tuan mudamu dia sudah menyerah. Bahkan jika kau benar-benar membunuhnya, kau tetap harus membayarnya dengan nyawamu. Lebih baik berhenti di sini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkanmu dari sini, meninggalkan King Yuchen. Apakah kau bersedia? Bisakah kau benar-benar melakukannya? Jika aku bilang aku bisa, aku bisa. Aku percaya padamu. Kau selalu menepati janjimu. Hati-hati. Kau ingin aku mati? Kalau begitu aku harus membuatmu mati. Ingin melawanku? Kau hanya mencari mati. Ini adalah pembelaan diri. Tak satu pun dari kalian bisa melakukan apapun padaku. Aku akan membalas dendam padamu. Tenanglah, bagaimana aku bisa tenang? Aku mencoba membunuh Xiaozi kali ini tetapi gagal. Dan dia bahkan mencuri Leontin Giok itu. Bikin keluarga Su Chumo ada namanya. Menjadi keluarga peringkat ketiga. Kebalikan dari keluarga Xiao. Salah satu dari dua klan terkuat. Bagaimana cara meredakan amarah Mo Xiaofeng itu? Bukankah dia juga dibunuh oleh Tuan Muda Su? Mo Xiaofeng cuma ikan kecil mati juga tak penting. Bahkan 100 kematian tidak bisa dibandingkan dengan Leontin Giok kita. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Leontin Giok itu. Mengembalikan posisi kita sebagai salah satu dari dua keluarga teratas. Sekarang Leontin Giok Lotus ada di tengah. Apalagi yang harus kau khawatirkan? Aku khawatir tentang Tuan Muda Su. Dia tidak akan menyerah. Tentu saja dia tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak akan menyerah. Apa maksudmu? Kekejaman Su King Feng agak mengejutkanku. Dan itu membuatku melanggar janjiku pada Mo Xiaofeng. Jadi, entah itu untuk Mo Xiaofeng yang telah meninggal, atau untuk diriku sendiri, aku harus menjatuhkan keluarga Su. Kenapa kau ada di rumahku? Kau seorang petugas polisi, menerobos masuk ke kediaman pribadi seperti ini. Bukankah itu tidak baik? Jangan beri aku omong kosong itu. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku sedang melihat-lihat beberapa berkas baru-baru ini. Mempelajari beberapa rahasia kasus itu. Qian Longzun yang hilang bertahun-tahun lalu. Kau adalah pencuri terkenal yang mencuri Qian Longzun. Itu sebabnya kau dikurung di penjara Beihai. Benar kan? Aku hanya tidak menyangka kau punya nyali untuk melakukan kejahatan itu dan keberanian untuk kabur dari penjara. Penjara Beihai tidak melepaskanmu. Kau kabur sendiri. Benar kan? Sebenarnya kau benar tentang dua hal. Karena itu masalahnya. Ikut aku kembali. Kembali kemana? Kembali ke penjara tentu saja. Apa kau bahkan punya surat perintah penangkapan? Tentu saja aku tahu. Tapi pupil dingin darahku memberitahuku, kau sama sekali tidak punya surat perintah penangkapan. Sebenarnya kau benar tentang dua hal sebelumnya. Tapi yang terakhir salah. Begitukah? Aku memang di penjara Beihai karena kejahatan itu. Tapi kali ini aku keluar. Itu bukan pelarian dari penjara. Kau masih berani mengelak? Meskipun aku tertangkap,
Keberadaan Qian Longsu masih belum diketahui. Orang-orang yang menangani kasus serius ini tidak punya bukti. Dan menduga bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain. Jadi mereka sengaja membiarkanku keluar. Untuk menemukan Qian Longsu. Semua yang kau katakan itu benar. Benar sekali. Jadi, tidak ada gunanya membawaku kembali. Kau sebaiknya membantuku menemukan Qian Longsu. Baiklah. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Kau membuatku basah kuyup. Maaf, apa yang harus kulakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Ganti baju. Jadi kau berpura-pura buta. Hanya bercanda. Apa kau menggodaku atau mengintipku? Aku sedang mengintipmu. Dengan murid darah dinginku, aku bisa melihatmu sepenuhnya. Kau mesum. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan mencolok matamu. Jika aku buta, apa yang akan kau lakukan? Mengaku sekarang. Apa kau sudah menggunakan murid dingin darahmu untuk melihat Leng Qingqiu? Tentu saja tidak. Seseorang datang. Apa kau tidak menyukaiku? Tidak, seseorang datang. Siapa? Itu Xiao Teng. Aku permisi dulu. Lebih sedihlah. Jangan membongkar kedok kita. Ya, baiklah. Nona Yezi, jangan terlalu sedih. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Aku mengerti. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku tidak berpikir aku bisa pulih. Aku masih tidak bisa melihat apapun. Kau punya banyak air di sini. Aku akan membantumu membersihkan. Jangan repot-repot. Aku akan melakukannya sendiri. Itu tidak boleh. Kau adalah salah satu dari keluarga Xiao kami. Kau dalam kondisi seperti ini sekarang. Aku harus menjagamu. Kalau begitu aku merepotkanmu. Oh benar. Ada harta di laci sana. Hati-hati. Jangan sampai hilang. Harta karun? Harta karun apa? Tidak ada apa-apa. Hanya buku kompang camping. Isinya cukup berharga. Aku dengan susah payah menyusunnya. Mengapa tidak ada pergerakan? Aku sudah membersihkan kamarmu. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Baiklah. Ini tempatnya. Ya Tuan Muda. Nona Long sedang menunggumu di dalam. Bawa aku ke sana. Siapa orang ini? Long Hanyu dari keluarga Long. Selamat datang Tuan Muda Xuanmen. Tuan Muda Xuan Xingchen. Keluar. Ini Tuan Muda Xuanmen. Xuan Xingchen. Zua. Kaligrafinya cukup bagus. Terima kasih atas pujiannya Tuan Muda. Hanya tidak tahu jika pekerjaanmu sebagus kaligrafimu, sama indahnya. Tentang apa yang terjadi di sini, ceritakan semuanya padaku. Sebenarnya masalahnya tidak serumit itu. Saat ini ada sebuah batu sandungan besar. Xiaoxi, Jiaozi itu lagi. Kenapa orang itu begitu sulit? orang itu
sangat sulit dihadapi sejak beberapa tahun lalu. Sekarang hanya terus membuat orang sakit kepala. Dan dia mengutak-atik buku sandi. Mencoba memecahkan prasasti di Qianlong Zun. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Tuan Muda Xue, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencuri bukunya. Rahasia Qianlong Zu hanya bisa dipecahkan oleh kita. Singkirkan Xiaozi itu. Dan kau bisa menikah denganku. Menikah ke keluarga Suan kami. Lalu bagaimana dengan Su Qingfei? Tentu saja setelah jembatan diseberangi akan disingkirkan. Singkirkan dia juga. Mengerti, aku akan mendengarkanmu. Atur itu. Xiaozi, kali ini aku akan memastikan kau mati tanpa tempat untuk dikubur. Nona Len, selama kali ini kita bisa mengirim Xiaozi ke penjara. Keluarga Su kami akan berterima kasih selamanya padamu. Dan kemudian, kami juga bisa mengundang muka pernikahan Hanyu dan aku. Aku mungkin bisa menghadiri pernikahan itu. Tapi mungkin tidak. Menjadi milikmu dan Long Hanyu. Apa maksudmu? Kenapa kau tidak memanggil lisanmu ke sini? Tanyakan padanya, siapa yang dia bawa ke kamar Long Hanyu? Lisan, turun ke sini. Tuan Muda Su kau memanggilku? Bicara. Siapa yang kau bawa ke ruang kerja Hanyu? Katakan yang sebenarnya, atau kau anjing mati. Menjawab Tuan Muda Su. Itu adalah Tuan Muda dari Zuan. Zuan Xingchen, dia datang. Itu bukan urusanmu lagi, pergi sana. Ya. Hanyu tidak akan melakukan ini padaku. Bagaimana mungkin dia bertemu Suan Xingchen di belakangku? Apa masalahnya? Oh benar, kau mungkin belum tahu. Mereka tidak hanya bertemu diam-diam, mereka benar-benar mengabaikanmu, juga berencana untuk menyingkirkanmu setelahnya, dan menjebak Xiaozi. Mustahil, sangat tidak mungkin. Hanyu tidak akan melakukan ini padaku. Suan Xingchen adalah orang yang dia mainkan. Kau benar-benar berpikir terlalu jauh? Apa kau ingin bertaruh denganku? Taruhan apa? Aku yakin begitu mereka mendapatkan buku kode itu, akan menendangmu ke tepi jalan. Mari bertaruh. Siapa takut? Kau mau kemana? Aku punya buku kode. Aku akan memberikannya kepada Nona Lon. Jangan berikan padanya, berikan padaku. Itu tidak pantas. Menurutku itu pantas. Keluar dari sini. Mari kita mulai taruhannya kalau begitu. Tentu saja. Tapi kusarankan, kau menukarnya dengan buku kode palsu dulu. Berikan yang palsu itu pada Long Hanyu. Anggap saja itu ujian untuknya. Ide bagus. Hanyu. Ini buku kode yang Xiao Ten curi dari Xiaozi. Kau harus melihatnya. Aku tahu, pergi saja. Apa kau tidak akan membiarkanku duduk? Aku biasanya tidak membiarkan siapapun masuk ke sini. Keluar. Baiklah Hanyu. Aku tidak bisa tinggal di kamarmu. Tapi dia Suan Xingchen. Bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kalian berdua pasti merencanakan sesuatu. Melihatmu seperti ini, kurasa taruhan kita tidak perlu dilanjutkan. Apa maksudmu? Itu berarti kau kalah. Belum tentu. Lalu kenapa kau begitu marah? Kurasa begitu. Mereka pasti membuatmu kesal. Setelah semua ini, kau masih punya ilusi tentang Long Hanyu. Kau benar-benar menyedihkan. Aku adalah tuan muda keluarga Su. Apa yang menyedihkan dariku? Hanyu pasti punya perasaan padaku. Hanya saja masalah Qianlong Zu sangat penting. Bisa dimengerti jika Hanyu mendekat pada tuan muda keluarga Zuan. Bisa dimengerti. Apa yang kau tertawakan? Kau pikir aku sedang berkhayal? Bukan begitu? Baiklah. Baiklah, kita lihat saja nanti.
Kita akan bertaruh sampai akhir. Baiklah, Apa ini? menjawab Tuan Muda. Ini Nona Long, secara khusus memintaku untuk mengantarkan ini. Dia bilang Tuan Muda Su telah bekerja keras akhir-akhir ini. Semangkuk sup ini adalah untuk menghadiahi Tuan Muda Su. Hanyu masih sangat peduli padaku. Lalu, apakah kau berani meminumnya? Kenapa aku tidak berani meminumnya? Bukankah sudah kukatakan? Mereka ingin menyeberangi jembatan lalu menarik papanya. Semangkuk sup ini mungkin akan mengirimmu pergi. Jetty, apakah kau berani meminumnya? Aku lebih baik tidak minum sup ini. The film was translated Kau and benar-benar narrated tidak berani. by M Media. Sup ini sebenarnya beracun. Qianlongzu. Simbol-simbol di dalamnya berantakan. Tidak terlihat seperti kode. Sepertinya, kode-kode ini semuanya omong kosong. Untuk memecahkan Qianlongzu, itu sama sekali tidak membantu. Bagaimana bisa? Apa kau yakin ini? Buku kode Xiaozi. Bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Su Qingfeng sendiri yang memberitahuku bahwa Xiao Teng mencurinya dari Xiao Xie. Ini yang satu ini. Kalau begitu menurutku, kau mungkin telah ditipu olehnya. Ditipu oleh siapa? Mungkinkah Xiao Teng yang menipuku? Benda tua itu tidak punya nyali. Mungkinkah Su Qingfeng yang menipuku? Anak itu tidak punya otak. Lalu aku ditipu oleh siapa? Pasti Xiaozi, orang yang licik itu. Bagaimana kau tahu? Karena sekarang, aku mengerti. Dulu mereka mustahil hanya melirik pada Qianlongzu dan mengingat semua prasasti di atasnya. Dan mereka tidak mungkin memecahkannya dengan buku kode. Lalu mereka menyebarkan informasi itu. Apa tujuan mereka? Kurasa, dia pasti ingin menggunakan reputasinya sebagai seorang jenius untuk membuat kita membawa Qianlongzu keluar ke tempat terbuka. Apakah kau tahu ini? Benar-benar palsu? Bagaimana aku bisa tahu? Sepertinya kita telah ditipu oleh Xiao itu. Aku bertanya pada Su Qingfeng. Dan dia bilang dia juga tidak tahu. Kita pasti telah ditipu oleh Xiao Xi itu. Xiaozi itu. Aku dengar beberapa tahun lalu. Ketika dia dijebak. Aku pernah berhubungan dengannya. Dia cukup sulit dihadapi saat itu. Aku tidak menyangka dia akan lebih sulit sekarang. Aku benar-benar belum pernah bertemu orang seperti dia. Untungnya aku datang ke sini dengan diam-diam. Dan sangat tepat waktu. Untuk mengetahui sebelumnya rencana dari Xiaozi. Jika tidak semuanya akan berjalan sangat salah. Memang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tindakan terbaik sekarang. Adapun memecahkan prasasti pada Qianlongzu, kita akan memikirkan caranya perlahan. Masalah mendesak saat ini, lebih penting dari apapun, adalah melenyapkan Xiaozi terlebih dahulu untuk mencegahnya. Menyebabkan kita lebih banyak masalah. Hal yang paling mendesak adalah memang untuk melenyapkan Xiao Xi terlebih dahulu. Kita juga perlu mencegah Lang Qingqiu dan orang-orang seperti dia dari menggunakannya untuk menemukan Qianlongzu. Benar. Jadi kita harus bertindak cepat. Kudengar kau punya urusan mendesak denganku. Benar. Aku adalah orang yang menepati janji. Aku sekarang benar-benar kecewa pada Long Hanyu. Seperti yang diharapkan. Aku sedang bersiap untuk mendapatkan kembali Qianlongzu dan mengambil buku Cifer Xiao Teng yang asli. Memberiku dan melarikan diri kembali ke keluarga Su untuk menghindari Xuan Xingqian dan tangan kejam Long Hanyu. Jadi kau memanggilku ke sini hari ini karena Aku datang untuk bertanya, apakah kau bersedia untuk kembali bersamaku? kau ingin membawaku kembali ke keluarga Su bersamamu? Jangan bilang kau sudah jatuh cinta padaku. Ada banyak ikan di laut. Aku sekarang telah menemukan, kau tidak jauh berbeda dari Long Hanyu. Baiklah. Turun. Langkah terakhir. Pergi, tidak ada lagi langkah. Akhirnya kau berminat untuk meninggalkan kamarmu. Tidak bisa tinggal di kamar selamanya. Karena sudah terjadi
dan mataku tidak bisa disembuhkan. Apa rencanamu sekarang? Aku ingin membawa Yezi untuk kembali dan tinggal di desa. Kuharap Paman Teng akan membantuku. Akhirnya kau bersedia memanggilku Pama. Tidak sombong seperti sebelumnya. Ini bagus. The film was translated and Memang, narrated by Dulu aku terlalu Media. flamboyan. Karena kau sudah bertanya pada Pama, aku tidak bisa menolak untuk membantumu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sejumlah uang untuk membeli rumah di pedesaan. Pedesaan, tidak bisakah di kota? Kehidupan desa sangat tidak nyaman, Paman Teng. Merepotkan memang merepotkah? Dengan sikapmu, kau harus pergi ke pedesaan dan menghidupi dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Bagaimana aku harus memperlakukannya? Sebenarnya bagaimana kau memperlakukanku, itu tidak masalah. Karena pada akhirnya, aku akan melakukan hal yang sama padamu. Mata-matamu. Kau tidak buta? Tentu saja tidak. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghidupkan kembali keluarga Xiao? Kau sudah berbohong padaku selama ini. Karena aku selalu tahu bahwa kaulah yang meracuniku. Apa yang kukatakan barusan adalah yang terakhir. Ujian hati nuranimu. Karena kau begitu tidak berperasa. Aku tidak punya keraguan. Rumah itu di desa adalah agar kau bisa menghidupi dirimu sendiri. Aku adalah kepala keluarga Xiao. Jika berita tentang kau meracuniku dilaporkan ke media dan menjadi berita, apa kau pikir kepala keluarga darimu masih bisa dipertahankan? Jangan sebut posisi patriark. Bahkan jika kau pergi ke rumah sederhana di desa, jangan harap kau bisa mendapatkannya. Aku masih akhirnya kalah darimu. Sudah kubilang sejak lama. Orang yang bisa mengalahkanku belum lahir. Pergi ke desa dan hidup menyendiri. Sekarang aku sepenuhnya bertanggung jawab atas keluarga Xiao. Keluarga Ye juga ada di tanganmu. Selanjutnya keluarga Xiao dan Ye akan bergabung dan bersaing dengan Long Hanyu. Pertarungan terakhir. Baiklah. Kalau begitu kita akan bertarung besar dengan mereka. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Kenapa kau tiba-tiba memintaku datang ke sini? Apakah misi infiltrasi menghasilkan hasil apapun? Ya. Xu Qingfeng sudah berselisih dengan Xuan Xingchen dan Long Hanyu. Kupikir kita bisa memanfaatkan Xu Qingfeng. Memang bisa. Tapi kupikir Long Hanyu dan Zuan Xingce akan terus mencoba membunuh Su Qingfeng. Jadi kau harus berhati-hati. Kau juga harus berhati-hati. Jangan sampai mendapat masalah. Jangan bilang kau menyukaiku. Ya. Jika aku mendekatimu sebelumnya untuk menyelidiki kasus, maka mendekatimu sekarang. Mungkin selama penyelidikan. Itulah aku jatuh cinta padamu. Tapi jangan merasa tertekan. Aku menyukaimu. Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kudengar bahwa keluarga Xiao sedang bergerak. Bagaimana kita harus merespons? Satu-satunya orang yang kau miliki sekarang adalah Lisa dan para preman lokal itu. Biar aku menulis surat ke Zuanyan dan minta keluargaku mengirim lebih banyak orang. Kita akan melenyapkan keluarga Xiao dalam satu serangan. Kapan Tuan Muda Zuan Wen tiba? Kenapa aku tidak tahu? Kau tidak layak untuk tahu. Ya, aku benar-benar tidak pantas untuk tahu. Aku tidak punya waktu terakhir kali untuk minum supmu. Aku baru saja membuatnya kali ini. Aku ingin kalian berdua mencobanya. Kenapa kau tidak berani minum? Jadi Nona Long dan Tuan Muda Zuan Met juga tahu. Kau takut.
Lalu kenapa aku tidak meminumnya? Jangan khawatir, supnya tidak beracun. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Kau juga ingin tahu rencana tindak lanjut kami, apa? The film was Apakah aku bahkan translated tidak layak and untuk mengetahui narrated ini? by Tentu saja kau Media. boleh tahu. Rencana kami sederhana. Kumpulkan semua kekuatan kita, dan hapus keluarga Xiao dari King Yuchen. Tidak ada satu puru yang tersisa. Kau sangat kejam. Aku memberitahumu rencananya. Karena aku ingin bertanya, apakah kau ini untuk melanjutkan dengan kami, berdiri bersama kami, dan membantu kami? Aku bersedia membantumu. Itu yang terbaik. Apa yang Xiaoxi ambil? Terima kasih banyak atas hadiahnya. Aku mendapatkan mereka kembali. Sekarang aku memiliki Qianlong Zun dan buku kode. Itu sudah ada di tanganku. Tunggu saja dengan sabar. Long Hanyu dan Xuan Xinchen dan keluarga Xiao bertarung di antara mereka sendiri. Bukankah kau akan kembali ke keluarga So? Kenapa kau tidak kembali sekarang? Tentu saja aku akan kembali. Tapi aku harus melihat mereka bertarung sampai mereka berdua hancur untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat seperti ini? Xiaoxi telah mengambilnya. Terima kasih atas hadiahnya. Lihat ini. Xiaoxi mengambilnya, terima kasih atas hadiahnya. Qianlong Zun telah dicuri. Bagaimana Xiaoxi tahu? Kita akan membawa Qianlong Zhu bersembunyi di sini. Jangan lupa dia memiliki murid sedingin darah. Sepertinya, rencana kita untuk membunuh dan membakar tidak bisa lagi dilaksanakan. Kita hanya bisa mencari cara untuk menangkap Yuzi sebagai sandera dan memaksa Xiaoxi untuk menyerahkan Qianlong Zhu dan kemudian membunuh mereka semua. Nona Ye, ikutlah denganku. Bangu. Berani sekali kau. Kau berani mengikatku di sini? Tidak perlu begitu gelisah, karena Xiaoxi akan segera berada di sini untuk menemanimu. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyuruh Su Qingfeng mengambil ini dan membawa Xiaoxi ke sini untuk bergabung denganmu. Gelang ini aku pikir kau pasti mengenalinya. Apa yang telah kau lakukan pada Yezi? Jika kau ingin tahu bagaimana keadaannya, maka serahkan Qianlong Zun yang kau curi. Maka hanya bisa melepaskan Yezi. Aku tidak mencuri Qianlong Zun. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, jika aku tidak melihat Qianlong Zun, Yezi pasti akan mati. Kau tidak perlu memelototiku seperti itu. Sebenarnya aku sudah menemukan Long Hanyu dan Xuan Xinche menjengkelkan sejak lama. Bagaimana kalau aku membantumu? Bagaimana kau bisa membantuku? Kau bawa saja barang palsu untuk menemui mereka. Aku akan membantumu menggertak. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Berhenti bicara omong kosong. Biar ku buka ikatanmu dulu. Lang Qingqiu kan? Seseorang. Tangkap dia juga. Nona Long. Apa perintahmu? Aku ingin kau membunuh Xiaoxi di sini hari ini. Lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Xuan Xingchen sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu terakhir kali. Kau masih sama. Seperti apa aku? Tidak berguna itulah dirimu. Berani sekali kau berbicara kepada Tuan Muda Xuan seperti itu? Tuan Muda Zua. Beberapa tahun yang lalu kau belum melihat bagaimana menyedihkannya dia terlihat ketika aku memukulinya. Kalau tidak kau pasti tidak akan begitu tergila-gila padanya sekarang. Diam. Di mana Qianlong Zun? Qianlong Zun ada padaku. Yezi ada di atas. Su Qingfeng, pergi sekarang dan suruh Yizi dan yang lainnya menemuiku. Film was translated and narrated by Media.
Xiaozi sudah ada di bawah. Cepat turun. Kau tampak sangat puas dengan dirimu sendiri. Tentu saja. Segalanya sudah berkembang sampai titik itu. Itu sudah sesuai dengan rencanaku. Seberapa jauh perkembangannya? Xiaozi sudah mempercayai perkataanku. Membawa barang palsu untuk ditukar denganmu. Tapi aku tahu Xuan Xingchen pasti akan mengetahuinya pada saat itu. Apa yang akan terjadi kemudian? Xiaozi pasti akan mati saat itu. Ini Qianlongsun yang kau inginkan. Ada apa? Ini palsu. Seseorang? Tunggu sebentar. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Aku tahu ini. Qianlongsun itu palsu. Apa kau perlu memberitahuku itu? Aku juga tahu di mana yang asli berada. Qianlongsun yang asli. Di mana itu? Ada pada Su Qingfeng. Bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu. Jika kau tidak percaya padaku, kirim seseorang untuk mencari. Segera kirim 2 orang. Pergi dan bawa Su Qingfeng padaku. Ya. Kalian berdua ikuti aku. Tempat ini akan kacau nanti. Mari kita keluar dari sini. Nanti akan baik-baik saja. Kedua belah pihak akan menderita. Lalu kita akan kembali. Baiklah. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja perintah Tuan Muda Zua. Perintah apa? Perintah untuk menangkapmu. Bawa dia kembali. Cepat. Dia tidak punya apa-apa pada dirinya. Tentu saja tidak. Pasti Xiaozi mencoba membalas ketika dia akan mati. Dia tidak membawanya. Bukan berarti dia tidak menyembunyikannya. Apakah kau tahu di mana dia menyembunyikannya? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Qianlongsun sudah lama disembunyikan olehnya. Di bawah tempat tidurmu. Kenapa kau mengkhianatiku? Antara kau dan aku, tidak pernah ada yang namanya pengkhianatan. Apa maksudmu? Karena aku tidak pernah menjadi milikmu. Kalian ini benar-benar berikan pertunjukan yang bagus, nyata dan palsu. Kau membuatku bingung. Memang cukup menarik. Lisa, segera cari di bawah tempat tidurku. Ya. Ini adalah Qianlongsun yang asli. Tidak menyangka itu kan? Lisan selalu menjadi orangku. Qianlongsun itu aku. Aku memerintahkannya untuk mencurinya. Bagaimana bisa jadi begini? Aku belum selesai. Lisan, awasi semua orang di sini. Jangan biarkan siapapun pergi. Mengerti? Bagaimana bisa jadi begini? Ini semua karena kau. Di matamu hanya ada Tuan Muda Zuan ini. Apakah kau tahu betapa sakitnya aku? Tapi, Tidak ada, tapi tentang itu. Aku melakukan semua ini hanya untuk membuktikan padamu bahwa aku Su Qingfeng tidak lebih buruk dari siapapun. Sekarang Xuan Xingchen terluka. Qianlongsun dan buku kode itu. Keduanya ada di tanganku. Aku bersedia memberimu kesempatan lain. kesempatan apa? Jika kau bersedia bergabung denganku, aku bisa mengabaikan masa lalu dan berdamai denganmu. Apakah ini lucu? Kau yang lucu. Kau bahkan tidak tahu bahwa buku kode itu dibuat oleh Xiao Xie. Yang ada di tanganmu juga palsu. Kita semua telah dibodohi oleh Xiao Xie. Apalagi, aku lebih baik mati daripada jatuh cinta padamu. Su Qingfeng bodoh sekali. Apa yang dia katakan itu benar. Benar. Buku kode dari awal hingga akhir adalah penipuan. Hanya dimaksudkan untuk memancing Qianlongsun yang asli. Baiklah. Xiaozi memang Xiaozi. Kau punya nyali dan metode. Tapi ingat ini, tidak seorang pun yang hadir hari ini akan selamat. Mau lari kemana? Harta itu milikku. Hanyu hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Dia sudah mati. Serangan menyelinap tadi itu menggunakan napas terakhirnya. Kau bilang Xuan Xingchen mati demi harta. Dan aku mati demi seorang wanita. Apakah kau akan mengatakan ini adalah takdir? Kau harus bicara lebih sedikit, atau kau akan kehilangan lebih banyak darah. Kau. Jika kau tidak berbicara sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lain. Hei, Tidak perlu. Dia memiliki takdirnya sendiri. apa takdirnya? Tidak bisakah kau lihat bahwa dia sudah gila?
Sekarang dari teratai 5 klan, hanya keluarga Xiao dan Ye kita yang tersisa. Mulai sekarang, King Yuchen adalah milik kita. Keluarga Long dan Long Hanyu menghilang bersama dengan Qian Long Sun. Keluarga Su kehilangan 2 putra. Juga benar-benar kehilangan momentum untuk menghidupkan kembali 5 klan. Adalah perjalanan panjang. Ya, Jadi, kapan kau akan menikahiku? Tidak bermaksud mengganggu kalian berdua. Kau akan pergi? Ya, kau tidak akan tinggal. Untuk pernikahan kita? Ya, oh benar. Xiaoxi dan aku kembali ke markas. Apa? apakah itu perlu? Tentu saja, jika kau tidak kembali ke biro bersamaku dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Bagaimana membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Kau tidak menjelaskan semuanya dengan jelas sendiri. Xiaoxi, ayo pergi. Xiaoxi, kupikir dia punya motif tersembunyi terhadapmu. Pergi dengannya, atau tetap bersamaku. Xiaoxi pergi.